Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu guru dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan, puji syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa bermawajahah, bermujalasah, dan sekaligus dapat bersilaturahim, dapat menghadiri pondok Ramadan yang setiap tahun pada bulan puasa kita laksanakan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini mendapatkan rahmat, hidayah, inayah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini saya menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelummu agar kamu bertakwa. Sesuai firman Allah bahwa puasa itu diwajibkan kepada kalian, itu tujuannya adalah supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan puasa itu tidak hanya diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad saja, tetapi puasa itu juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi kalau kita berpuasa di bulan Ramadan semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, maka dosa-dosa kita itu akan diampuni. Oleh karena itu, berpuasalah sebaik mungkin, berpuasalah dengan penuh keikhlasan, sehingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, puasa itu apa puasa?
Puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Mulai kapan? Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Lalu apa saja yang membatalkan puasa? Yang pertama adalah makan dan minum. Makan dan minum. Yang kedua, muntah yang disengaja. Ya, muntah yang disengaja. Terus apa lagi? Berhubungan suami istri di siang hari. Berhubungan suami istri di siang hari. Keluar darah haid atau nifas. Bagi perempuan keluar darah haid atau nifas. Nifas itu melahirkan, ya. Terus gila. Gila artinya orang gila, misalkan awalnya puasa, terus jam 10 atau jam 12 orang tersebut gila, maka sejak gila tersebut maka puasanya batal. Ya. Terus berikutnya keluar sperma atau mani, ya, dengan sengaja. Keluarnya sperma tadi dengan sengaja. Itu ya, hal-hal yang membatalkan puasa. Oleh karena itu mari dijaga supaya puasa kita itu tidak batal. Ya, dijaga jangan sampai minum, ya, makan atau hal-hal yang lain, melakukan hal-hal yang lain yang membatalkan puasa. Anak-anakku sekalian, ada keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan. Keistimewaan pertama yang ada pada bulan Ramadan yaitu turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yaitu bulan puasa. Tujuan diturunkannya Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia, yang mana di dalam Al-Quran tersebut berisi keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk yang bisa membedakan antara mana yang hak dan mana yang batil. Di dalam Al-Quran dijelaskan mana yang halal dan mana yang haram. Di dalam Al-Quran juga ada akidah, ya, akidah tentang ketauhidan, tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran ada syariat, aturan-aturan, hukum-hukum syariat. Di dalam Al-Quran juga terdapat cerita-cerita, mulai dari cerita Nabi Adam, cerita Nabi Yusuf, cerita apa lagi? Nabi Ibrahim, dan cerita-cerita yang lain, yang mana tujuan dari adanya cerita-cerita tersebut supaya dijadikan pelajaran bagi umat Nabi Muhammad. Selain itu, anak-anakku sekalian, Al-Quran itu mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh
kitab-kitab Allah sebelumnya. Yang pertama, Al-Quran pemberi syafaat. Pemberi syafaat. Syafaat itu nanti di hari kiamat pertolongan, ya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat, ya, syafi'an li ashabih, dengan memberikan pertolongan kepada sahabatnya, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Oleh karena itu, supaya kita nantinya mendapatkan syafaat dari Al-Quran, baca Al-Quran, hafalkan Al-Quran, amalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Keistimewaan Al-Quran yang kedua, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memelihara. Jadi Al-Quran itu oleh Allah Subhanahu wa taala dipelihara, dijaga. Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mulai ketika Nabi Muhammad, mulai dari zamannya Nabi Muhammad sampai sekarang, itu banyak orang-orang yang ingin atau mau memalsukan Al-Quran. Namun ketika ada orang ingin memalsukan Al-Quran, maka sejak saat itu diketahui oleh orang Islam. Mengapa? Karena banyak orang Islam yang hafal Al-Quran, sehingga kalau ada yang memalsukan Al-Quran diketahui. Keistimewaan Al-Quran berikutnya adalah bagi yang membacanya itu dapat pahala. Bagi yang membacanya dapat pahala. Setiap satu huruf oleh Allah Subhanahu wa taala dibalas dengan 10 pahala. Misalkan alif lam mim, ya, alif 10, lam 10, mim 10. Itulah keistimewaan Al-Quran. Ya, oleh karena itu maka bacalah Al-Quran, hafalkan Al-Quran, amalkan Al-Quran, sehingga kita sekali lagi akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Keistimewaan bulan Ramadan yang kedua, yaitu disunnahkan qiyamul lail. Qiyamul lail. Qiyamul lail itu apa? Menghidupkan malam di bulan Ramadan. Ya, bisa tarawih, ya, bisa tadarus, bisa tahajud, ya, atau zikir yang lain, ya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa ibadah, ya, tarawih, baca Al-Quran, atau tahajud, atau zikir yang lain di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni
baginya dosa-dosa yang telah lalu. Jadi kalau kita berpuasa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keikhlasan, maka dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keistimewaan bulan Ramadan yang kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan bulan Ramadan yang ketiga, yaitu di bulan Ramadan terdapat yang namanya Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu adalah malam yang ada pada bulan Ramadan yang waktunya tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pasti di bulan Ramadan itu namanya Lailatul Qadar. Apakah Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar adalah malam di mana khairum min alfi syahrin. Malam yang lebih bagus, lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Yaitu malam di mana pada malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur semua urusan, dan sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Ya, sekali lagi di dalam bulan puasa itu ada yang namanya Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu berapa tahun? Nah, 1000 bulan itu berapa tahun? 1000 bulan itu kalau dijadikan tahun kurang lebih 83 tahun, 4 bulan. Jadi kalau kita beribadah pada malam bulan puasa dan kebetulan pada malam itu turun Lailatul Qadar, maka ibadah kita lebih baik dari 83 tahun 4 bulan. Itulah antara keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan ibadah kita, ya. Tingkatkan membaca Al-Quran kita, tingkatkan sholat kita, tingkatkan qiyamul lail kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan
Lailatul Qadar. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan bisa kita amalkan khususnya di bulan Ramadan ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Marhamna bil Qur'an.